Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu selesai, ya, nanti seleksi kompetensi 3 selesai, itu ada mekanisme pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ada formasi-formasi. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau di aturan kami hanya menyatakan akreditasi. Jadi kami tidak membatasi akreditasi apa itu A, B, atau C kecuali untuk yang kumlot. Kecuali untuk yang kumlot. Kumlot itu akreditasi perguruan tinggi A dan prodinya A. Namun demikian seperti kami sampaikan tadi, kalau memang dipertimbangkan ada syarat-syarat jabatan yang membutuhkan persyaratan seperti itu, dipersilakan. Hanya saja tetap dengan konsep membuka kesempatan seluas-luasnya. Jadi tidak terlalu mengekang, dan juga mohon juga diperhatikan dengan ketersediaan SDM yang ada di daerah tersebut. Jangan-jangan nanti kalau misal di suatu daerah kemudian akreditasinya terlalu tinggi, kemudian juga jadi pelamarnya tidak ada, itu kan juga berpotensi masalah juga seperti itu. Baik, ini pengaturan bagaimana keempat peserta tadi ya bisa mengikuti baik di seleksi kompetensi pertama, seleksi kompetensi kedua maupun seleksi kompetensi 3. Yang ketiga, pada saat seleksi ketiga, siapa yang boleh ikut? Itu adalah guru yang tidak lulus di seleksi kompetensi kedua. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ini penjelasannya masih sedikit kurang. Pada seleksi kompetensi pertama dan seleksi kompetensi kedua itu masih berlangsung di sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi maksud saya gini, untuk guru TK, PAUD, SD, dan SMP karena merupakan kewenangan kabupaten kota masih diberlakukan pada lingkup tersebut untuk tes pertama dan tes kedua. Sedangkan untuk guru SMA, SMK, SLB itu karena merupakan kewenangan provinsi maka dilakukan pada lingkup provinsi tersebut. Jadi belum bisa lintas kewenangan, belum bisa lintas provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan pada saat seleksi ketiga itu sudah boleh lintas kabupaten kota dan lintas provinsi. Jadi kita berlakukan secara nasional, sekalian. Ini yang membedakan. Dan ini kira-kira aturannya, alurnya nanti adalah alur garis besarnya adalah seperti ini. Dan bagi mereka yang tidak lulus akan berlanjut di seleksi kompetensi 3, tapi saat ini berlangsung secara nasional. Jadi nanti peserta bisa memilih formasi secara nasional di tempat lain sesuai dengan sedik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi dari kabupaten A boleh nggak milih kabupaten B, boleh ke provinsi C dan seterusnya. Juga boleh yang tadinya di SMP boleh memilih ke SMA, SMA boleh memilih ke SMP dan seterusnya sesuai dengan serdik dan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu selesai, ya, nanti seleksi kompetensi 3 selesai, itu ada mekanisme pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ada formasi-formasi yang kosong itu akan kita penuhi dengan mekanisme yang secara otomatis. Jadi tidak melakukan seleksi lagi. Tidak akan melakukan seleksi lagi, kita akan melakukan secara otomatis bagi mereka yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dan itu nanti akan ditempatkan sesuai dengan jabatan, bentuk satuan pendidikan dan instansi yang dilamar, di mana metode penentuan sekolah tersebut akan ditentukan kemudian, nanti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, selanjutnya ada satu hal lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu menjadi perhatian, bahwa nilai passing grade itu pada seleksi kompetensi pertama, kedua, ketiga bisa dipergunakan. Kemudian ini adalah contoh kasusnya pada seleksi kompetensi pertama, pelamar yang memiliki sertifikasi sejarah melamar guru IPS pada SMP dan lulus nilai ambang batas namun tidak lulus seleksi. Pelamar tersebut melamar kembali pada seleksi kompetensi kedua, memilih guru kelas pada sekolah dasar. Nilai seleksi kompetensi pertama tidak dapat digunakan karena peserta mendaftar di jabatan yang berbeda. Ini kemudian kita dorong nih. Jadi kan mereka sudah yang guru nasional itu sudah yang kedua kalinya nih. Boleh memilih yang tadi, ya. Memilih yang masih formasi masih kosong. Itu tapi masih dalam lingkungan satu kabupaten kota. Nah nanti kalau tidak lulus lagi, ya jangan sampai sebetulnya ya. Itu bisa yang ke tahap ketiga.
Itu untuk yang tidak lulus ya Pak ya? Iya, yang tidak lulus dari keempat jenis tersebut itu lulus Iya. tahap ketiga. Nah, tahap ketiga itu nanti boleh nasional. Jadi mau daftar di Jakarta boleh, mau daftar di Maluku sana juga boleh. Yang nggak boleh hanya daftar di Papua dan Papua Barat. Itu aja. Papua dan Papua Nah, Barat. Papua Barat, ya. Atau memang berminat ke Papua, nggak tahu. Boleh Pak. Kalau kami sih Pak sebagai itu. Ini itu kalau melihat kesempatan ini kan salah satu tujuan kita. Betul Pak. Kita itu terkait bangsa loh. Iya, betul Pak. Terkait bangsa, kita bukan suku Tangerang. Iya. Iya. Betul Pak. Tuh. Yes, setuju yes. Setuju Pak. Iya. Nah, seperti itu. Makanya kemudian tadi sekaligus menyelesaikan masalah. Ketika yang di Maluku itu banyak sekali, udah kebutuhan guru dan sebagainya, tapi nggak tersedia tuh di sana. Masih ada kosong tuh. Walaupun pemerintah daerahnya Pak, biasanya orang-orang datang ke sini 2-3 tahun, ya itu tadi minta pindah. Ya jangan boleh kalau dia pindah, ini namanya itu dikatakan kontrak dengan sekolahnya, kontrak dengan tempatnya. Ya, kalau dia pindah, keluar aja. Ya kan? Habis kontrak ya Pak ya? Putus kontrak ya Pak ya? Betul. Jadi ini tadi kan saya sampaikan juga. Pada prinsipnya kita ingin mencari jalan tengah. Nah, Gitu kan? betul Pak. Solusi Pak Ini ya. solusi kan? Iya Pak. Solusinya itu artinya kalau guru sudah lama menghonor di situ, kita prioritaskan dulu lah. Ya, setuju Pak. Setuju Itu Pak. kan ya? Setuju Pak. Itu konsep yang kemudian kita tuangkan di kementerian. Ya, betul. Itu kan? Ada di pasalnya juga ya Pak. Iya. Sedangkan sebetulnya secara implementasinya tadi jauh-jauh hari itu juga sudah kalau nggak salah dari akhir tahun lalu sampai pertengahan awal tahun ini untuk dilakukan auditing terhadap data Budi. Cuma sampai hari-hari terakhir yang nggak tahu nih kenapa itu hanya 70% yang melakukan auditing. Mereka nggak sadar pada data Budi itu sangat penting untuk seleksi. Kami Pak, Betul. minimal begini Pak, kami diberi bukan hanya verbal saja, tapi kami bisa diberi seperti ini kayak yang tadi. Mohon maaf, saya sambungkan lagi yang Bapak bilang nilai yang dipakai di tes tahap pertama itu bisa dipakai di tes tahap Iya, kedua ini. bila Pak, kalau itu kita melamar dengan sesuai dengan yang kita lamar di tahap pertama. Kan kejadiannya gini Pak, kalau sudah habis di tahap kedua itu ada Pak, yang formasinya sudah habis di tahap, kita harus dari nol lagi nilainya. Maksudnya? Saya sih Informasi habis Pak. bisa gini Pak. Iya. Gini Pak, nih ya contohnya begini. Saya di tahap 1 saya melamar matematika Pak. Oke. Di tahap kedua kan kalau nilainya ini dipakai lagi harus pakai yang matematika lagi kan lamarnya Pak. Nah, dan ini sekalian nanya, apa harus di sekolah tersebut yang pertama di awal dilamar? Sekolahnya nggak Nah, bisa. boleh. Oke, Pak. Di tahap kedua masih satu tahun. Baik, oke kalau itu berarti Tahap ketiga boleh lingkar ya. Berarti kalau ada gitu. Iya. Iya, Pak. Nggak ngomong Iya Pak ya. Iya. Untuk nilai Pak, untuk nilai. Berarti kalau misalkan nilai kayak gitu yang tadi Bapak sampaikan, Pak Ari sampaikan, nilai tahap pertama dipakai di tahap kedua bila tadi Bapak sampaikan seperti itu ya Pak. Iya. Bila kita melamar di formasi jenjang yang sama. Masalah dan Nah, betul. Kondisi lapangannya ada yang sudah habis Pak. Formasi di Oke. tahap pertama. Oke. Nah, itu bagaimana Pak? Itu nanti bisa dilatih nggak? Yang nasional. Tadinya ada, kan di sini tahap 3 itu kalau Habis juga. nasional Iya. itu kan orang yang di daerah situ kan berarti Pak lebih ini kan. Enggak juga. Boleh Tangerang, boleh daftar kita. Jadi kan, jadi mohon maaf Pak sebelumnya ya Pak, mohon maaf. Ini mohon maaf ya Pak ya. Ini untuk saya pribadi nih Pak ya. Saya sudah nilai sudah di atas passing grade sebelum diturunkan passing grade pun saya sudah lolos di atas passing grade. Saya kondisinya misalkan ya Pak ya. Tapi dalam kondisi itu nggak lulus kan sesuai dengan pemerintah karena tidak berperingkat terbaik kan. Ada yang lebih peringkatnya terbaik kan? Peringkat satu. Lu kok bisa nggak lulus? Nah kalau bukan sekolah itu. Bukan Oh sekolah karena itu. bukan sekolah itu. Oh ya. Nah, ada aturannya. ya betul. Itu yang kami sayangkan sistem tidak mengunci. Betul kata Bapak. Sudah diriset sudah Pak. Saya tadinya di SMP 8. Artinya ibu bersaing dengan yang bukan sekolah itu juga kan?
dan sekolah induk juga Pak. Dan yang keterima sekolah induk dua-duanya Pak. Iya. Ini kan tadi sebetulnya 506.000 formasi Dari saya juga ya. dari 1 juta ya. Iya. Kemudian kemarin itu yang dikorbankan baru 320.000. Iya. Yang terisi itu 170 170. Iya. Jadi masih ada berapa? 506 dikurang 170 ribuan Itu nasional. nasional. Tapi kayak di kabupaten saya itu Pak, sisa kuotanya tinggal 46. Ini Sementara kami yang lulus itu 700. ya, itu makanya sebenarnya kita sangat mendorong supaya Pemda itu ngusulin semuanya. Karena kalau dia ngusulin semuanya, sebetulnya guru honorer itu hanya ada 750 ribuan. Artinya kalau dari formasi 1 juta masih bisa. Tapi sekali lagi bahwa yang namanya politik data itu adalah APBD. Iya. Dan segala sesuatunya APBD, kemudian masalah kepegawaian itu berada di bawah PDK. PDK itu siapa? Bupati, wali kota, tapi kami juga menyadari bahwa APBD itu juga terbatas. Nah. Itu kan, sedangkan nanti masih ada guru-guru yang tadi misalnya harusnya diisi 1, tapi isinya 4. Jadi problematiknya itu kompleks banget. Banget Pak. Ya, yang kita selesaikan. Iya Pak, makanya kami kesini. Kami juga dalam hal ini kami bukannya tidak mengapresiasi, sangat mengapresiasi gitu peran ibu sekalian seperti yang awal saya katakan ya. Iya Pak. Atas nama Pak Menteri juga mengapresiasi. Alhamdulillah. Dan kami akan mengusahakan itu. Artinya ini masih ada nih 170.000, jadi 500.000 dikurangi 170.000. Iya. Nanti kita butuh. Di 2022 kita juga akan buka lagi, bahkan lebih gede lagi. Karena kemarin kan guru agama baru sedikit. Iya. Itu. Di kota saya nggak buka malah Pak, nggak buka formasi guru agama malah. Kan kasihan gitu. Makanya ini kadang beberapa guru. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ketentuan pengadaan P3K guru ini, ada beberapa hal yang menjadi khusus ya. Jadi yang pertama, seleksi akan terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Ya. Sedangkan seleksi kompetensi tersebut akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Kemudian seleksi kompetensi akan menggunakan CAT UNBK Kemendikbudristek, jadi tidak menggunakan CAT BKN. Ini nanti koordinasi dan lain sebagainya akan dilakukan oleh Kemendikbudristek. Kemudian nanti sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan itu akan merujuk di SE Dirjen Guru Tenaga Pendidikan Kemendikbud nomor 1460 dan seterusnya tanggal 15 Maret 2021. Ini juga